selamat kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-478. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-478 kali ini kita akan kembali mereview ada saham Mark, Ace, Nano, IRA, Tower, dan BRIS yang telah teman-teman request. Dan ada dua saham kalau tidak salah, IRA dan BRIS, yang saya pilih karena bagus secara bandarmologi dan secara tren. Semoga ini bisa menjadi referensi juga ya buat teman-teman. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari IHSG, di mana IHSG pagi tadi opening sempat dibanting sampai di level 6987, namun beruntung waktu closing dia ditarik terus sampai di level 7049 atau naik 0,67% dalam perdagangan hari ini. Total turnover atau transaksi di bursa hari ini sekitar 14,2 triliun dengan 286 saham bergerak naik dan ada 236 saham turun serta ada 166 saham yang bergerak stagnan. Asing masih kembali mencatatkan rekor net buy lagi hari ini 857 miliar. Rekor dalam artian secara terus-menerus mereka masih masuk di bursa kita. Entah ada sesuatu yang spesial atau apapun itu kita masih belum tahu, tapi tentu deras sekali foreign flow ini masuk ke bursa. Dan kalau kita perhatikan year to date-nya sudah hampir 29,55 triliun. Jadi itu luar biasa, suatu pencapaian yang sangat baik dalam tahun ini yang masuk 29,55 triliun. Dengan kalau kita perhatikan dari satu tahun ya, dari Maret tahun lalu itu sudah mencapai 48 triliun. Jadi besar sekali dana yang masuk, dan tentu ini ya salah satu yang mendorong IHSG membentuk all time high berkali-kali di bulan Maret. Dan ini kalau misalkan besok dia berhasil breakout 7055 ya all time high lagi, dan itu kesekian kali rekor di bulan Maret dia all time high, dan itu good job sekali buat IHSG kita. Kemudian saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Mark Dynamic Indonesia Tbk dengan kode emiten MARK, di mana saham MARK ditutup stagnan di level 1290. Kalau teman-teman perhatikan, Mark rally cukup luar biasa, naik dari 1020 bahkan sampai di level 1290 hari ini ya. Tadi pagi sempat nyungsep dulu ke 1230, kemudian setelah itu tiba-tiba ditarik kembali sampai di 1335. Setelah itu closing kembali di tengah-tengah, sehingga teman-teman bisa menemukan candle seperti ini ya. Ini yang candle open itu sama dengan close-nya. Dan tentu kalau kita perhatikan di sini ya, level bantuannya ada di 1230, kemudian ada support paling kuat saat ini di 1200. Dan untuk saat ini memang tadi waktu saya lagi mau buat ini, sistem kita lagi diperbaiki memang karena lagi ada mau tambah fitur baru ya. Jadi kita akan nanti nambah screener untuk chartnya. Jadi bandarmologi atau bandarflow-nya hilang di sini ya. Jadi karena lagi dirombak oleh tim IT, jadi dia akhirnya berubah ya. Jadi dia cuma muncul yang ada trennya saja, dan tentu ya saya memburu waktu daripada saya menunggu diperbaiki. Kita bahas saja, tapi ada beberapa saham yang memang saya sempat lihat sebelumnya itu bandarflow-nya bagus ya. Salah satunya IRA dan ada BRIS. Nah, ini kita bahas dulu dari trennya saja, bahwa ini tren dari hijau ke putih, tentu trennya masih baik, tapi kalau sudah hijau ke putih artinya yang tadinya uptrend, ketika putih muncul dia mulai ada indikasi dia mau berbalik arah. Jadi dari uptrend dia mau rubah jadi downtrend. Begitupun kalau dia dari merah ke kuning. Merah ini adalah downtrend, tapi ketika dia sudah muncul kuning artinya ada sinyal dia mau pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Jadi itu simple, kita cara bacanya seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan lebih saksama dengan Fibonacci retracement, maka memang ada level di 1190 sampai dengan 1200 itu menjadi base paling kuatnya untuk Mark. Tentu kalau dia koreksi bahkan sampai di 1150 sekalipun di Fibonacci retracement 61,8 ya tentu masih bagus-bagus saja untuk Mark, masih sehat-sehat saja, dan tentu bisa kita tunggu di sana ya untuk kita coba entry di Mark ya, kurang lebih 1150 boleh, atau kita lihat juga di sekitaran area tadi 1190 sampai dengan 1200 karena itu adalah level support paling kuat saat ini untuk Mark. Kemudian kalau kita lanjut ke saham berikutnya yang kita akan review hari ini adalah Ace Hardware Indonesia dengan kode emiten Ace, di mana Ace ditutup di harga 1015, naik 1%.
Ini kebetulan ada yang minta ya di review di grup ya. Saya tidak sempat membalas. Jadi saya langsung review di sini saja. Ini memang bagus ya, dari merah kuning ke hijau, ini perfect sebenarnya, tapi ini dia harus betul-betul kuat nih. Ini kalau dia betul besok masih bisa bertahan di atas 1010 ya, dan itu artinya potensi sekali dia ke 1060. Kalau 1060 tembus, 1260 bisa tercapai. Jadi ini sebenarnya bagus sekali. Yang penting jangan sampai turun lagi di bawah 1010 ya. Besok perhatikan betul, jangan sampai turun lagi di bawah 1010 karena ini sudah menjadi level yang terbaik buat menarik sekali. Indikator sudah mendukung, kemudian sekarang tinggal dia harus mempertahankan support paling kuatnya saat ini. Sorry, bukan support paling kuat ya, support bantuannya di 1010. Jangan sampai dia turun lagi. Kalau dia turun lagi ya jelek lagi buat Tapi kalau benar bisa kuat bertahan, maka ini menarik. Dia akan menuju ke area SPK di 1060. Kalau 1060 juga berhasil ditembus, maka itu potensi sekali dia sampai 1260. Jadi menurut saya pribadi Hardware ini menarik dan boleh dimasukkan ke watchlist. Asalkan satu hal, jangan sampai turun lagi di bawah 1010. Kalau misalkan, apalagi kita perhatikan misalkan bundle flow-nya juga oke, wah tentu ini perfect sekali kombinasi di Hardware. Dan kalau teman-teman yang mau tahu perfect apa tidaknya, ya tinggal bisa akses chartnya hanya 40.000. Dan ini teman-teman sudah bisa aksesnya di website ya teman-teman. Kita bantu buka juga, mungkin teman-teman sama-sama bisa lihat ya. Ini oke, di teman-teman bisa perhatikan ini di website ya, di joranvest.com. Teman-teman bisa buka ini website kita. Kemudian kalau mau berlangganan semua fitur ya, teman-teman bisa langganan di sini, termasuk chart juga akan dapat gratis. Kemudian kalau mau chartnya saja tinggal buka di layanan, teman-teman bisa pilih Joran Fast Chart System, tinggal langganan 40.000 saja. Tinggal beli ya. Kalau teman-teman belum login, nanti pasti dia minta akan daftar dulu. Kalau sudah ya nanti teman-teman bisa langsung daftar, dan pembayarannya ada OVO, link aja, Dana, atau bisa pakai transfer BCA juga bisa. Kemudian teman-teman bisa nonton juga nih, ada beberapa webinar ya yang kita kasih bagikan juga di sini, yang ada yang sifatnya free, ini teman-teman bisa nonton. Tapi kalau yang misalkan berbayar ya, yang harus jadi member dulu ya, dia tidak akan bisa tampil. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa akses websitenya di sini saja ya. Ini cukup bisa membantu teman-teman lah. Kemudian kita beralih ya ke saham berikutnya, adalah saham Nano. Ini ada yang request juga, tapi kalau kita perhatikan ini baru IPO, belum ada banyak informasi yang bisa kita peroleh kalau kita lihat dari daily chartnya ya. Dimana kalau kita perhatikan di sini cuma ada satu level supportnya, yaitu di 145 ya, 145, 146. Sudah itu level support yang menjadi satu-satunya level kalau kita pakai dari time frame daily. Kalau kita kecilkan jadi hourly atau menit, ya itu bisa kita lihat lebih luas. Tapi karena kita buat ini daily, tentu ya teman-teman bisa pakai patokan selama dia masih bertahan di atas 145, 146 ya Nano aman. Ya target keberapa ya bisa pakai target yang tertinggi di sini lagi ya, mungkin di 180, 190. Tapi kalau dia turun di bawah 146 ya lebih baik prepare untuk SL terlebih dahulu. Jadi untuk Nano sekali lagi, karena terlalu sedikit data yang ada atau candle yang muncul, tentu kita susah sekali untuk kita melihat lebih jauh, karena ya chart-chart atau rule-rule-nya belum bisa terbentuk oleh sistem. Jadi kita skip ke IRA. Nah ini yang saya bilang tadi, ada dua saham, salah satunya IRA. Dari bundle flow yang sempat saya lihat tadi ya, sebelum sistemnya berubah ini, itu sudah oke sekali. Dari kuning dia sudah muncul putih. Kemudian sekarang dia masih bertahan di atas 1685, yang mana itu adalah support paling kuatnya. Kemudian dia juga masih bertahan di atas area SSR 11735, yang mana itu bagus sekali. Kemudian dia ada satu resist di 1760 dan itu dekat juga. Jadi ketika dia bisa maintain betul di atas 1735, kemudian ketika dia bisa breakout 1760, tentu ini perfect sekali buat IRA untuk bisa naik ke 1860. Semua indikator sudah mendukung, hijau, bundle flow juga oke. Technical juga sudah oke. Ya ini tinggal tergantung strategi teman-teman untuk beli. Bisa beli sekarang, cut loss di bawah 1685 pakai mode swing, atau beli sekarang tapi ketika turun di bawah 1735 prepare cut loss dulu, atau sistem buy on breakout. Ketika melewati 1760 ya teman-teman bisa buy on breakout. Yang jelas adalah jangan sampai turun di bawah 1685 untuk kondisi chart hari ini ya. Jadi kalau dia masih betul bisa kuat bertahan di atas 1685, tentu
Ya, menarik sekali untuk kita perhatikan saham IRA ini. Selanjutnya kita punya saham Sarana Menara Nusantara dengan kode Mountain Tower, di mana saham tower ini ditutup di level 1065 ya, di minus 0,93%, dan tentu ini kurang beruntung buat tower. Kenapa? Karena closingnya berada di bawah satu tick dari level RPK, yang mana RPK tadi menjadi support paling kuat, sekarang RPK ya kembali lagi menjadi resist paling kuat. Akan menarik lagi kalau besok ya tower bisa naik lagi di atas 1070, ya teman-teman boleh buy on breakout. Tapi kalau dia tidak mampu naik lagi, ini rawan ada potensi dia turun ke 1035, 1045. Kalau ini pun tidak mampu dipertahankan, maka ada peluang kembali ke 1000. Dari tren ini warna hijau dan cukup panjang. Biasanya kalau sudah panjang seperti itu artinya cukup lama ya. Dalam artian itu rentangnya sudah cukup lama, ada kemungkinan dia akan berbalik arah. Jadi hati-hati kalau dia sudah panjang seperti ini, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Jadi teman-teman perhatikan betul, kalau memang besok bisa naik lagi di atas 1070, ya bagus. Kita boleh ambil. Kemudian prepare SL di 1050 boleh, 1060 boleh. Tapi kalau terus turun, ya sudah lebih baik tunggu di area 1000 lah. 1000, 1010 boleh kita ambil kembali saham ini. Dan kita sampai ke saham terakhir, yaitu saham Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode emiten BRIS. Hari ini tutup naik 0,31% di harga 1615. Dan tentu BRIS ini menarik ya. Pertama, dia berhasil berada di atas area pentingnya, support paling kuat di 1605 dan jaraknya tidak terlalu jauh. Yang kedua adalah dari Banderflow yang saya lihat tadi sebelumnya itu juga sudah bagus. Kemudian dari trennya juga ini juga, sudah dari merah ke kuning, dan ini artinya ada indikasi pembalikan arah. Jadi 3 indikator itu sudah terpenuhi semua ya. Banderflow oke, tren oke, dekat support juga oke. Jadi ini sudah masuk, tinggal bagaimana pintarnya kita. Kalau ternyata besok dia opening di bawah 1605, ya jangan masuk. Karena rulesnya pertama adalah kita perhatikan betul di mana supportnya. Indikator kan sebagai pendukung. Kemudian kalau memang dia bisa kuat bertahan di 1605, kita ambil. Kemudian ternyata dia turun, ya prepare SL-nya. Bisa pasang 1585, 1590, disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tapi ketika kita ambil, katakan di 1605 atau di 1610, 1615, kita ambil, dia kuat terus bertahan di atas 1605, tentu ini menarik sekali karena ada potensi dia menuju ke 1675. Kalau ini bisa ditembus, maka ada potensi dia menuju ke 1775. Jadi potensi risk rewardnya ini menarik. Kalau misalkan kita beli di 1615, kemudian ternyata dia turun di bawah 1605, kita cut loss di misalkan di 1600 katakan, itu kita cuman kerugian 15 poin. Tapi ketika dia bisa naik, itu ada potensi upside-nya itu bisa sampai di 1675. Itu kurang lebih sekitar kita punya mungkin ada 60 poin. Kemudian kalau dia sampai 1775, itu kita ada hampir 100-an. Jadi potensi untuk kita loss dibandingkan dengan potensi kita reward itu bagus ya. Mungkin 1/4, mungkin 1/5 itu bagus, karena normalnya 1/2 saya sudah oke gitu. Tapi apakah dia akan bergerak sesuai skenario kan tidak ada yang tahu. Nah ini kita akan pintar-pintar maintenance bahwa pastikan dia betul masih bertahan di atas 1605, dan tentu juga kita harus update. Oh, Banderflow-nya masih bagus tidak? Oh, foreign flow-nya menarik apa tidak? Ada tentu ya teman-teman bisa pakai chart ini untuk bisa mengecek terus setiap hari. Jadi teman-teman tidak ketinggalan momentum. Oke? Jadi kalau teman-teman yang mau bergabung ya bisa kontak saya di Telegram, atau kalau mau ya langsung ke website saja biar lebih mudah ya, lebih cepat. Oke, mungkin sekian dulu review saham part yang ke-478 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.